Apa hukumnya mengkonsumsi lele bila mana pakan yang dia konsumsi berasal dari bangkai ayam atau sesuatu yang diharamkan secara syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap makanan yang Allah halalkan ataupun yang diharamkan terdapat banyak hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Karena sejatinya makanan yang kita konsumsi bukan hanya sekedar menjadi nutrisi untuk tubuh kita, tetapi secara tidak langsung menjadikan suplai nutrisi bagi jiwa kita. Maka makanan yang halal ketika dikonsumsi akan mempengaruhi mentalitas dari jiwa kita sekaligus kualitas dari kepribadian kita. Sebaliknya, makanan yang haram akan berdampak kepada jiwa yang kotor, pikiran yang rusak, dan mentalitas sekaligus perilaku yang buruk yang melekat dalam diri pelakunya. Oleh sebab itu, ikhwati rahimakumullah, dalam bab makanan yang terkategorikan halal, para ulama mengkaji salah satu tema terkait apa hukumnya hewan yang halal secara hukum asal, tetapi dia mengkonsumsi sesuatu yang haram ataupun najis. Sebagai contoh umpamanya, apa hukumnya mengkonsumsi lele bila mana pakan yang dia konsumsi berasal dari bangkai ayam atau sesuatu yang diharamkan secara syariat. Kajian tentang pembahasan ini, para ulama kemudian memberikan satu pembahasan khusus yang bertemakan tentang hewan jalalah. Yang kalau kemudian kita mengambil definisi dari kalangan madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan jalalah itu adalah kullu dabbatin alafat binajasin walau min ghairil adarah kasakhlatil lati irtadhat bilabanin nahwa kalbin au atanin. Setiap hewan yang mengkonsumsi sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang diharamkan secara syariat, seperti contoh bila mana ada anak biri-biri yang mengkonsumsi air susu yang diambil dari anjing betina, atau umpamanya air susu yang diambil dari keledai betina. Maka ini contoh yang terjadi di zaman dulu ketika ada hewan yang secara hukum asal dia adalah halal tetapi mengkonsumsi sesuatu yang haram ataupun najis. Menyikapi terkait pembahasan hewan jalalah ini, apakah dia halal atau haram dikonsumsi, setidaknya ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama adalah madhab Hambali, di mana dalam kajiannya madhab Hambali memiliki pola pandang yang tegas bahwasannya mengkonsumsi hewan jalalah terkategorikan tindakan yang haram yang menentang aturan syariat. Adapun alasannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan naha Rasulullah SAW anil jalalati fil ibili ayyurkaba 'alaiha aw yashrabu min albaniha. Adalah Rasulullah SAW melarang kita semua untuk menaiki unta yang bila mana unta tersebut mengkonsumsi sesuatu yang najis atau haram, termasuk dalam hal ini mengkonsumsi air susunya. Hadis ini menjadi salah satu patokan bagi ulama madhab Hambali bahwasannya jikalau ada unta atau hewan yang halal lainnya mengkonsumsi sesuatu yang najis atau yang haram, maka makanan yang dikonsumsinya itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi kulit, dan seluruh bagian-bagian yang lainnya. Sehingga ada kekhawatiran kalau kita menaiki unta yang terkategorikan jalalah, maka ada kekhawatiran keringat yang keluar dari tubuhnya itu bersumber dari sesuatu yang najis. Oleh karenanya, menaiki unta yang mengkonsumsi sesuatu yang najis adalah hukumnya terlarang, kecuali jikalau ada penghalang semacam alas
yang ketika kita menaiki unta tersebut ada penghalang antara tubuh kita dengan hewan jalalah tersebut. Oleh karenanya, menaiki unta jalalah saja itu tidak boleh, apalagi kalau sampai mengkonsumsi daging ataupun air susunya. Sementara yang kedua adalah pendapat jumhur mayoritas para ahli fikih. Para ulama dalam hal ini memiliki pandangan bahwasanya hewan jalalah terkategorikan hewan yang makruh untuk dikonsumsi. Artinya tidak sampai mencapai derajat keharaman. Adapun alasannya yang diketengahkan oleh para ulama, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan, "Anna an-nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arda Samud al-Hijra, fastaqaw min bi'riha wa'tajanu bihi, fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhriku mastaqaw min bi'riha wa ayya'riful ibila al-ajina wa amarahum ayyastaqu minal bi'ri allati kanat tariduhan naqah." Adalah sekelompok para sahabat, mereka membersamai Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Hingga ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Hijr, dan ini adalah tempat di mana dulunya kaum Samud, pengikutnya Nabi Saleh alaihissalam, itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah hancurkan. Maka saat itu ada sekelompok dari sahabat Nabi ini datang ke perkampungan Al-Hijr ini, dan mereka mengambil air dari sumur-sumur yang ada di sana, sekaligus air tersebut digunakan untuk membuat adonan roti atau makanan yang akan mereka siapkan. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk membuang seluruh air yang diambil dari sumur, yang mana sumur tersebut terletak di daerah yang Allah laknat atau kutuk tempat tersebut. Termasuk dalam hal ini, adonan makanan yang sudah dibuat, Rasulullah SAW perintahkan agar adonan makanan tersebut diberikan kepada unta-unta yang saat itu tengah mereka kendarai, dan sekaligus Rasulullah memerintahkan, jikalau kalian ingin mengambil air, hendaknya air itu diambil dari mata air yang lain, dari sumur-sumur yang lain yang dilewati oleh unta-unta ketika mereka melakukan perjalanan, dan tidak boleh mengambil air yang bersumber dari tempat yang Allah Ta'ala laknat daerah tersebut. Dari hadis ini, para ulama kemudian memahami, mengambil air, apalagi meminum air dari sumber mata air yang terkandung di daerah yang Allah laknat, itu hukumnya haram, apalagi kemudian meminumnya. Dan yang menariknya saat itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar airnya dibuang, sementara adonan makanannya yang statusnya haram dikonsumsi oleh para sahabat, Rasulullah perintahkan untuk menjadi pakan bagi unta-unta yang mereka kendarai, atau bahkan mungkin akan mereka sembelih untuk kebutuhan makanan dalam perjalanan. Hadis ini kemudian menjadi salah satu alasan jumhur mayoritas para ulama, jikalau ada hewan yang halal dimakan tetapi mengkonsumsi sesuatu yang haram, secara otomatis tidak berubah status keharamannya. Ini alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, dalam kajian fikih ada istilah tentang kaidah perubahan wujud. Yang saya maksud adalah suatu wujud barang yang merupakan perubahan dari wujud benda yang lain, maka yang dinilai adalah wujud baru dari barang tersebut. Dalam hal ini, hukum asal dari hewan ternak seperti unta adalah halal. Sementara pakan yang dikonsumsinya umpamanya berasal dari sesuatu yang najis atau haram. Secara logika, tubuh dari unta tersebut adalah halal dan suci. Lain halnya dengan pakan yang dia makan. Akan tetapi bila mana pakan itu kemudian dikonsumsi dan masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi daging, tulang belulang ataupun susu, maka secara hukum asal pakannya memang najis atau haram. Tetapi ketika sudah masuk ke tubuh unta, dia berubah menjadi daging, tulang belulang atau susu, sementara hukum asal dari daging ataupun susu atau tulang belulang unta itu hukumnya adalah suci dan halal. Maka terjadi perubahan yang wujud asalnya adalah najis atau haram, ketika kemudian diproses dan berubah menjadi benda yang lain,
maka yang dinilai status hukumnya adalah benda yang baru sebagai wujud perubahan dari benda yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya jumhur mayoritas para ulama kemudian menegaskan secara hukum asal hewan jalalah ini adalah halal meskipun dia mengkonsumsi sesuatu yang najis. Meskipun begitu, ketika ditanya, lantas apa hikmah dari larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita tidak boleh mengendarai atau menaiki unta yang mengkonsumsi sesuatu yang najis, bahkan melarang untuk mengkonsumsi air susunya. Maka dalam hal ini, jumhur mayoritas para ulama memiliki pandangan bahwasanya tidak setiap yang dilarang ini otomatis memiliki hukum haram. Karena bisa jadi berimplikasi hukum yang lain, dalam hal ini status hukumnya adalah makruh. Namun begitu, ikhwati rahimakumullah, ada hal yang menarik. Terlepas adanya silang pendapat di kalangan madhab Hambali yang mengatakan haram dan jumhur mayoritas para ulama yang mengatakan makruh, nyata-nyatanya ada titik temu di antara dua pendapat ini. Titik temu yang dimaksud adalah dua pandangan ini tetap mengusung adanya satu anjuran bahwasanya sebelum kita mengkonsumsi hewan jalalah, layaknya lele umpamanya atau hewan-hewan yang lain, seluruh para ulama menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan proses karantina terlebih dahulu. Kalau konteksnya hewan lele, sebelum peternak itu menjual hewan lelenya kepada pedagang yang lain, atau umpamanya dibeli kepada kita dan dikonsumsi oleh kita, baik peternaknya sebelum dia menjual hewan lele itu, ataupun kita yang akan memakannya, para ulama bersepakat harus dikarantina terlebih dahulu. Jadi sebelum dibunuh lele tersebut, dipindahkan ke media air yang bersih, diberikan pakan yang suci dan bersih, dan dalam hal ini mengacu kepada pandangan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau terbiasa untuk mengkarantina hewan jalalah minimal 3 hari 3 malam. Oleh karenanya, kepada para peternak, kalau memang hewannya mengkonsumsi sesuatu yang najis atau haram, tidak boleh langsung dijual, karena menjual sesuatu yang najis adalah haram. Oleh karenanya, sebelum dijual, hewannya dikarantina dulu minimal 3 hari. Pun demikian kita, sebelum kita mengkonsumsi hewan jalalah, layaknya lele yang bila mana benar-benar kita ketahui dia mengkonsumsi sesuatu yang najis atau haram, maka kita diwajibkan untuk melakukan proses karantina kepada hewan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma selama 3 hari 3 malam. Oleh karenanya ikhwati fillah, ada satu catatan yang layak menjadi renungan bagi kita semua. Bahwasannya jikalau hewan yang halal saja, kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang haram atau najis, maka status kehalalannya akan berubah, minimal makruh, bahkan sampai mencapai derajat haram. Maka pun demikian bagi kita selaku hamba Allah Azza wa Jalla, di mana kita diberikan batasan, ini halal, ini haram. Maka jikalau kita benar-benar memperhatikan aspek kehalalan dan keharaman sesuatu, kita benar-benar akan dimuliakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi yang lain, kalau kita bersifat lalai atau menganggap sepele terkait perkara-perkara yang Allah haramkan, maka demi Allah, meskipun kita ahli ibadah, kita ahli sholat tahajud, kita ahli saum sunnah, apalagi ahli sholat 5 waktu berjamaah, tetapi kita meremehkan perkara-perkara yang Allah haramkan, bukanlah hal yang mustahil. Ibadah yang capek-capek kita lakukan, justru Allah haramkan untuk diterima di sisinya, dan Allah haramkan tercatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil kiamah kelak. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.